Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Bersyukur kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya ada bagian terbaik yang Tuhan sediakan pada pagi ini untuk setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, atas berkat dan anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa kembali bangun dari tidur kami dan hendak mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kehidupan kami adalah kehidupan yang dilandaskan atas firman Tuhan, yang menuntun kami dan menguatkan jiwa kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya memberi tema renungan kita, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-35, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-4a. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Saudara-saudari yang saya kasihi, memiliki sikap hati yang positif di segala situasi, serta kesanggupan kita untuk bisa melihat dengan cara pandang yang benar, bahkan dengan paradigma atau cara pandang iman, ya, adalah kunci untuk menjadi orang percaya yang senantiasa kuat dalam segala keadaan, yang senantiasa kuat dalam segala keadaan. Saudara-saudara, respon hati kita yang positif akan menghindari kita dari sikap-sikap khawatir dan takut. Ya. Akan menghindarkan kita dari hidup yang dijalani tanpa semangat. Saudara, sekali lagi, respon hati kita yang positif atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini menentukan apakah kita hidup tetap semangat atau hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pagi hari ini saya hendak mengajak kita melihat dan menyadari bahwa hidup di dunia ini memang diwarnai dengan berbagai permasalahan, berbagai persoalan. Saya sering mengatakan masalah akan datang entahkah kita siap atau tidak siap. Entahkah kita sedang ada di dalam hal-hal yang nyamankah, atau mungkin hal-hal yang sedang kita bersuka cita. Masalah bisa datang sewaktu-waktu. Masalah bisa datang sekonyong-konyong, saudara. Namun masalah atau apapun yang terjadi itu membutuhkan respons yang positif dari hati kita. Dan kalau kita memiliki respons yang benar, respons yang positif, maka itulah yang akan membuat kita kuat. Itulah yang akan membuat kita kemudian teguh. Itulah yang akan membuat kita tidak tawar hati. Amin, saudara. Amsal pasal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, keadaan, persoalan dalam hidup ini akan senantiasa berubah setiap hari. Ya, itulah sebabnya kita membutuhkan semangat. Semangat yang kokoh, yang kuat. Semangat yang didasarkan kepada kehidupan yang bersandar atau berlandasan kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mungkin pagi hari ini kita bertanya, lalu bagaimana
supaya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana supaya kita tidak hanya menjadi semangat kuat, tetapi kita juga bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Kita bisa berkata kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kita perlu senantiasa mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Kita harus mengimani setiap janji-janji di dalam firman-Nya dan juga terus tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, yang perlu kita lakukan yang pertama, senantiasa mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mengimani setiap janji-janjinya, mengimani setiap firman-Nya, tekun menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian, saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang hidupnya senantiasa terarah memandang kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Hari-hari ini apakah saudara sedang kurang semangat di dalam menjalani kehidupanmu? Dengar baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hidupmu senantiasa percaya kepada firman Tuhan, kepada janji-janjinya. Ya, jangan pernah engkau meragukan Dia. Dan teruslah hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat bila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita alami, saudara. Karena permasalahan atau pencobaan-pencobaan yang kita alami sesungguhnya adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Dan bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, masalah bukan hanya melatih iman kita, tapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sekali lagi, masalah untuk melatih iman kita. Tuhan izinkan kita menghadapi masalah untuk supaya kita semakin lagi mengandalkan Dia, semakin lagi berharap pada Dia. Justru ketika ada masalah, itu adalah kesempatan kita untuk menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Amin, saudara. Hadapilah setiap permasalahan dengan tetap tenang, tetap teguh, tidak tawar hati, tidak kecewa. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Apakah engkau sedang memikirkan masa depanmu? Apakah engkau sedang memikirkan masa depan anak-anakmu? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan seringkali harus melatih diri saya dengan sengaja, dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini adalah hidup untuk dinikmati bersama dengan Tuhan. Hidup ini adalah hidup karena percaya kepada pertolongan Tuhan. Saya memiliki 2 anak. Anak saya yang pertama tahun depan dia harus masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi untuk kuliah, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, sebagai hamba Tuhan saya menyadari saya terbatas. Namun saya juga amat sangat menyadari bahwa saya punya Allah yang tak terbatas. Saya tidak memiliki apa-apa, saudara, selain hati yang senantiasa percaya dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Mungkin dari sisi keuangan, dari sisi mungkin tabungan atau apa saja yang mungkin sebagian orang harus itu ada sebagai jaminan untuk supaya bisa melihat jauh ke depan, kepada masa depan, tidak hanya masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Bahkan saya menggembalakan masa depan gereja. Ada banyak orang melandaskan setiap kepercayaannya akan masa depan itu dengan apa yang ada padanya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan,
Saya harus melatih diri saya dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa saya terbatas. Saya tidak memiliki apa-apa. Mau dilihat dari sudut mana saja, saya tidak akan mampu, saudara. Tidak akan mampu secara finansial untuk menyekolahkan anak saya, bahkan mungkin di dalam perguruan tinggi yang dia harapkan, perguruan tinggi yang terbaik. Saya hanya berkata kepada dia, "Nak, kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang memiliki segala-galanya. Kita punya Allah yang mencukupkan kita. Dia memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk meraih masa depan. Yang kita perlukan hanyalah senantiasa berharap kepadanya." Saya sering menasihatkan anak saya demikian, saudara. Saya berkata, silakan kamu mempersiapkan dirimu untuk masuk ke dalam perguruan tinggi yang terbaik sekalipun, bahkan di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak masalah bagi Tuhan. Bagi saya secara manusia itu masalah, tetapi bagi Tuhan tidak masalah. Saudara, pikiran yang positif, respons hati yang didasarkan atas iman, karena kita memandang kepada Yesus, mendasarkan iman kita kepada janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Kita terus menanti-nantikan Dia. Inilah juga yang harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa teguh senantiasa berdiri di dalam menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, itulah yang Tuhan jagai. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ketika saya berkata kepada anak saya, yakinlah, apapun yang engkau cita-citakan, niscaya Tuhan akan menolong. Yang kita perlu adalah hati kita harus senantiasa teguh. Teguh memegang kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Kuat dan tidak takut. Karena dengan demikianlah maka Tuhan akan menjagai hati kita yang teguh itu dengan damai sejahtera. Sebab kepada Dialah kita percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, pagi hari ini percayalah kepada Tuhan sepenuh hati ini. Teguhkanlah hati ini. Jangan takut. Tetap semangat. Maka Dia Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya yang tak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, itu adalah hal yang pertama yang kita perlu lakukan agar kita senantiasa hidup di dalam semangat, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, melandaskan hidup kita kepada janji-janji penggenapan firman-Nya, saudara, penggenapan janji-janjinya, dan kita terus menanti-nantikan Dia. Hal yang kedua yang hendak saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, agar saudara tetap semangat, ya, tetap kuat dan tidak takut. Hal yang kedua, jangan khawatir dan sadarlah bahwa kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jangan khawatir. Kita harus menyadari bahwa kesusahan sehari, kata firman Tuhan, cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih, ini penting sekali bagi kita. Yesus sendiri yang mengatakan demikian, saudara. Dia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kesusahan hari ini kita bawa-bawa besok. Lalu kita menyusahkan lagi hidup kita, menyusahkan lagi hati kita. Karena kesusahan yang kemarin, yang 2 hari yang lalu, yang minggu lalu, yang tahun lalu, yang bulan lalu. Jangan, saudara. Kalau kita melakukan hal demikian, maka semangat kita bisa patah. Kita akan lemah. Kita akan jatuh di dalam keputusasaan. Pagi hari ini dengar baik firman Tuhan.
jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Cukup. Ya, cukup. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Karena hari besok, hari esok punya kesusahannya sendiri. Karena itu saudara, hiduplah dari sehari ke sehari dengan menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub sendiri, saudara. Dia berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, dengar baik. Ayub sendiri, orang yang saleh, yang berkenan di hati Tuhan, dia tidak mau khawatir, dia tidak mau takut, karena dia sadar justru apa yang dia takuti, justru apa yang dia cemaskan, itulah yang datang, itulah yang menimpa dia. Saudara, dengar baik pagi ini. Jangan khawatir, jangan takut tentang hari esok. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus hidup senantiasa bersikap positif. Jangan khawatir dan cemas. Saudara, itulah yang saya sering katakan kepada anak saya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita tetap percaya kepada Dia yang memiliki masa depan, yang sanggup menolong, dan yang pertolongannya tidak pernah tidak terbukti. Pertolongannya sangat-sangat bisa diandalkan. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang engkau takutkan dan khawatirkan hari ini. Tidak selalu apa yang kita pikirkan, kita khawatirkan itu yang terjadi. Itulah sebabnya kekhawatiran, ketakutan tidak boleh ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena justru kalau itu yang terus kita lakukan, seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, jangan-jangan itu justru akan menimpa kita. Padahal tentu saja kita tahu Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk bagi kita. Kalau kita khawatir dan cemas, saudara, itu sama saja kita meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini hal yang kedua, agar kita tetap hidup di dalam semangat yang kokoh. Jangan takut, jangan khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Bapak ibu saudara yang saya kasih, pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita dengan tegas, kita harus kuatkan tangan yang lemah lesu, meneguhkan lutut yang goyah. Kita harus berkata kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Itulah sebabnya itu harus dimulai dari diri kita. Kita harus hidup di dalam semangat, sehingga dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi orang lain. Kita menguatkan tangan yang lemah dan lesu. Justru kita akan dipakai Tuhan juga untuk meneguhkan mereka. Saudara-saudari yang saya kasih, betapa indahnya kalau hidup kita adalah hidup yang senantiasa berada di dalam firman Tuhan. Amin. Hidup kita harus menjadi hidup yang dapat memberi kekuatan bagi orang lain. Kita tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup menjadi hidup yang memberi kekuatan bagi sesama. Ya, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa menaruh harapan kepada Allah, maka kita juga rindu, kita juga hendak dipakai Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Ini harus menjadi slogan dalam hidup kita, saudara. Slogan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati kita dan kita tidak boleh takut. Dan kita akan dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lain dan juga mengatakan kepada yang lain, jangan takut. Amin, saudara. Dengan demikian, kita akan hidup optimal di dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita.
pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, jadilah orang Kristen, orang yang percaya, orang yang kuat di segala situasi. Dengan menjaga hati supaya tidak berfokus kepada masalah, tetapi kita berfokus kepada besarnya kuasa Tuhan yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh iman kepada Yesus yang akan menolong dan menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini, doa saya bagi saudara, saudara-saudari sekalian, senantiasa hidup di dalam pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu melalui firman-Mu meneguhkan kami kembali bahwa hidup kami sejatinya hidup yang memberi kekuatan dan peneguhan kepada orang lain. Adalah hidup yang kuat dan teguh di dalam iman kepada Engkau. Adalah hidup yang hati dan pikirannya dijagai oleh damai sejahtera-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau berkata, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Kami mau berkata kepada sesama, hai engkau orang yang percaya, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Biarlah pada pagi hari ini kami menjadi kuat dan tidak takut. Kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan, pribadi-pribadi yang akan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, berkati, tolong mereka sepanjang hari ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka sekalian, kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari senantiasa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.